mengajak teman-teman ASN untuk memahami komitmen mutu dalam konsep metode mind mapping. Nah, di sini saya sudah membuat alur mind mapping dengan berbagai poin-poin atau topik-topik yang akan kita bahas mengenai dari komitmen mutu tersebut. Yang pertama ini adalah konsepsi dasar. Nah, di konsepsi dasar di sini sudah ada termasuk efektivitas, efisiensi, inovasi, serta mutu. Nah, apa itu efektivitas? Sejauh yang kita tahu, efektivitas itu adalah di mana suatu hal itu bisa kita capai. Jadi kalau kita tarik ke suatu organisasi, ke suatu instansi, di mana itu dikatakan berjalan dengan efektif kalau organisasi tersebut dapat mencapai hal yang dituju, hal yang menjadi tujuan mereka itu dapat tercapai dengan baik. Itu yang dinamakan efektivitas. Kemudian yang kedua itu ada efisiensi. Nah, di sini efisiensi adalah jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasinya tersebut. Kemudian yang ketiga ini ada inovasi. Di mana kita tahu inovasi ini adalah di mana kita mampu beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, perubahan-perubahan teknologi, dan persaingan. Lalu yang keempat itu ada mutu. Yaitu mutu adalah kesesuaian terhadap spesifikasi. Nah, kita masuk ke poin yang kedua, yaitu nilai-nilai dasar. Nah, di sini saya sudah ada buat dua. Yang pertama adalah peningkatan produktivitas, dan yang kedua adalah nilai dasar orientasi mutu. Pada peningkatan produktivitas, di sini dibutuhkan motivasi serta kemampuan yang kuat dari perseorangan maupun suatu organisasi atau suatu kelompok. Lalu yang kedua adalah nilai dasar orientasi mutu. Di sini ada 4. Yang pertama itu adalah 5 pilar TQM. Apa itu TQM? Itu adalah produk, proses, organisasi, pemimpin, dan komitmen. Yang kedua itu adalah fishbone manajemen mutu. Yang ketiga, pendekatan PDCA. Pendekatan PDCA itu adalah plan, do, check, and act. Yang terakhir adalah tanggung jawab mutu. Selanjutnya, kita masuk ke pendekatan inovasi. Nah, di pendekatan inovasi ini ada 4 hal yang perlu dikaji ulang, atau dikaji lebih lanjut, bukan dikaji ulang ya, dikaji lebih lanjut. Itu adalah penemuan, pengembangan, duplikasi, serta sintesis. Di mana kita tahu kalau kita menemukan suatu inovasi, kita menemukan suatu penemuan, itu harus dikembangkan kalau memang suatu penemuan ini membawa ada yang lebih baik, ke arah yang lebih positif, seperti itu. Nah, setelah dikembangkan pasti akan diduplikasikan. Setelah diduplikasi, yang terakhir adalah disintesis atau dikembangkan lagi, ya, diperbaharui lagi menjadi lebih baik lagi, seperti itu. Lalu yang keempat ini ada berpikir kreatif. Berpikir kreatif ini tujuannya apa? Untuk menampilkan kinerja yang menunjukkan komitmen yang kuat, ya, untuk dapat memberikan contoh nyata dalam memberikan pelayanan publik serta menjelaskan manfaat penyelenggaraan kerja. Yang terakhir di sini adalah membangun komitmen. Membangun komitmen di sini saya ada buat 5 hal yang harus dilakukan untuk membangun komitmen tersebut. Yang pertama itu adalah menganalisis faktor pendorongnya. Yang kedua, menganalisis kendala. Yang ketiga, mendeskripsikan tindakan kreatif. Yang keempat, memberi penilaian objektif. Yang kelima, mengobservasi, mengidentifikasi, mendeskripsikan pemberian layanan. Mempersiapkan bahan ajar, alat untuk mengajar berupa perangkat pembelajaran, bahan-bahan untuk evaluasi siswa, daftar hadir,
agar semakin meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses belajar mengajar. Memanfaatkan internet secara efisien. Merencanakan inovasi dalam pembuatan media pembelajaran.